سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر تجدني إن شاء الله من الصابرين وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر معاشر المسلمين جماعة الأضحى Allahu Akbar walillahil hamd. Tanggal 10 Zulhijjah, hari yang istimewa Islamnya. Seluruh umat Islam merayakan dengan penuh khidmat dan penuh gembira. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Mekah, Arafah, Musdalifah dan Mina. Sedang yang tidak melaksanakan haji disibukkan dengan ritual Idul Adha, salat Idul Adha, dilanjutkan ibadah kurban sampai berakhirnya. Untuk saudara-saudara di tamu, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kemudahan haji dengan penuh kekhidmatan dan kesempurnaan. Semoga menjadi haji yang mabrur, yang tidak hanya mengantarkan mereka menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga musleh, sekaligus dapat menebarkan kebaikan kepada masyarakat. Untuk kita di sini, semoga momentum Idul Adha menjadi sarana perbacaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana bagi seorang muslim untuk semakin meningkatkan kualitas kesalehan spiritual dan sosialnya. Karena ini tujuan dari ibadah Idul Adha yang kita jalani setiap tahun. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimah Syekh Ali Ahmad Hikmat Syari wa Falsafah menjelaskan Qabil kekayaan, sedangkan Habil mewakili kelompok peternak. Dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 20 ta'ala berfirman naba abna adam bil haq iz qarraba qurban wa lam yutaqabbal minal akhar faqala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu min Adam, yaitu Qabil dan benarnya ketika kedua persembahan diterima dari salah seorang mereka diterima yang lain. Para ahli tafsir menyatakan peristiwa kurban yang dilakukan dua bersaudara Nabi Adam alaihissalam merupakan solusi dari polemik perang dingin
yang terjadi antara keduanya dalam mempersunting wanita cantik bernama hidup. Kisah kurban dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, putra tercinta yang telah lama diimpikan kelahirannya. Perintah ini hanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam atas keimanannya, karena pada akhirnya yang peristiwa dinyatakan di dalam Quran surah As-Saff, ya inni ara fil manam anni anzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah. Nabi berkata, anakku, sesungguhnya aku melihat mimpi menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail, bapak, kerjakanlah Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati orang-orang. Selain dua peristiwa ini, ritual kurban terus berlanjut oleh umat Islam atau umat manusia, walaupun dalam bentuk praktik yang berbeda-beda. Puncaknya adalah mengorbankan jiwa manusia sebagai persembahan kepada yang dianggap Tuhan yang memiliki kekuatan. Hadirin dimuliakan Allah, dahulu di masa pra-Islam di Mesir, jika air sungai Nil surut, maka penduduk Mesir menggelar upacara mengambil anak gadis untuk dijadikan tumbal agar airnya melimpah. Tradisi seperti ini juga dikenal oleh masyarakat Nusantara, seperti kita dengar dalam cerita-cerita rakyat Nusantara. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ada penegasan ajaran kurban yang dilegalkan adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni dengan menyembelih kambing, sapi atau unta sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka. Kami telah nikmat yang baik, maka laksanakanlah salat, berkurbanlah dan mendekatkan kepada Allah. Idul Adha rahimakumullah. Kenapa peristiwa yang dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalamnya ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, umat Islam dapat belajar bagaimana melakukan ibadah kurban yang baik dan benar. Pelajaran tersebut dapat kita peroleh minimal dua hal. Pelajaran pertama, bahwa dalam ada suatu keadaan di mana kita harus meninggalkan akal fikiran kita, mengesampingkan, kemudian beralih pada ketundukan serta kepasrahan total kepada Ilahi Rabbi. Dalam kajian hukum Islam dikenal hukum yang bersifat ta'akkuli, dan ta'akkuli artinya yakni ketika dibebankan manusia bisa menalar karena sesuai dengan kemampuan berfikir manusia. Allah memerintahkan sedekah, zakat, menolong sesama, berbakti kepada orang tua. Allah melarang mencuri, korupsi, konsumsi narkoba, membunuh, pergaulan bebas dan semacamnya. Semua ini adalah sesuai naluri dan manusia. Di sisi lain, ta'abbudi adalah hukum yang dogmatis.
tidak bisa dinalar, di luar kemampuan. Aturan tentang salat, puasa dan haji adalah bersifat ta'abbudi. Kita tidak bisa mempertanyakan apalagi menggugat kenapa sholat asar dan isya 4 rakaat, sedangkan maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Rasionalitas dikesampingkan karena yang ada hanyalah kepasrahan dan kepatuhan total sebagai seorang hamba yang rindu untuk mendapat ridha, cinta dan sayang dari Tuhannya. Ketika Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa perintah cara maka atas dasar keimanannya Nabi Ibrahim siap melaksanakan perintah tersebut. Rasionalitas yang ada hanyalah ketundukan akan perintah Allah. Ini menunjukkan tingginya kualitas keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kalau beliau mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sudah sepantasnya setiap orang yang berkurban melaksanakan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkurban atas dasar tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah, seraya berharap mendapatkan cinta, kasih dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkurban karena ingin pujian, bukan karena gengsi atau untuk meningkatkan status sosial di mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-muslimat rahimakumullah. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam kita bisa dapatkan dari pengalihan kambing. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya hanya sekedar ujian keimanan. Perintah sesungguhnya. Hal ini sekali tradisi tumbal budaya. Kurban Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kurban dalam Islam adalah ajaran yang humanis. Untuk menyembah Allah tidak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wala diakan atau mengeruk orang untuk kepentingan pribadi, dan tidak boleh mencegah orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Dalam Islam setiap bahaya harus dihilangkan. Bahkan untuk mendatangkan suatu kebaikan atau menghilangkan suatu bahaya tidak boleh dengan menimbulkan bahaya lain. Satu prinsip utama dalam ajaran Islam. Kaidah fikih menyebutkan ad-dararu, setiap mudarat bid-darar, suatu mudarat tidak bisa dihilangkan dengan mudarat yang lain. Dari sini maka seharusnya ajaran kurban menginspirasi setiap muslim saleh juga saleh secara sosial, menjaga keseimbangan hubungan kepada Allah dalam kehidupan ini. Bin Malik bersabda, bidzalika dengan menggembirakannya, maka pasti Allah akan memberikannya pada hari kiamat. Menebar rasa kesaudaraan dan memberikan kasih sayang terhadap sesama. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
batil maghfir sururi ala akhikal. Sungguhnya antara perbuatan yang kamu itu dosa-dosamu, maka sejatinya membangun keseimbangan antara kesolehan individual spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, kesolehan sosial seperti yang 112, duribat illatu aina ma mereka diliputi kehinaan kecuali jika mereka berpegang kepada Allah atau memperbaiki Allah dan berpegang kepada manusia atau memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Maka sejatinya ini dihiasi dengan terima dan kesantunan nilai kemanusiaan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhu. Sukue tahu orang keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ada 3 nilai terima yang semestinya diri masing negara, yaitu ketiga nilai ini adalah muasah yang akan menentukan apakah akhlakul karimah atau tidak. Ilmu itu tidak akan pernah membuat dirinya mulia tanpa akhlak. Bukan ilmu sesungguhnya yang membuat mulia atau tidak, tetapi yang membuat seseorang itu mulia adalah akhlaknya, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia serta alam semesta. Oleh Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas daripada tahu, sebaik-baik manusia bagi yang bermakna nantikan yang diberikan ketika ia tidak ada manusia dengan ketiadaannya atau kedudukannya. Allah, alangkah bahagianya manusia yang dapat semoga hidup Allah Subhanahu wa taala. Allahu alaihi wasallam nas la yarhamullah azza wa jalla. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Irham man yarham, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya di langit ilmu. Allah alaihi wasallam bersabda, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu, hingga dia hadis diri bin Amr radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslim selek kamina maka singe ya naritu seleng boleh dipape jakna temunna nia limanna
Seorang muslim yang baik adalah dari kejahatan lingkungannya. Hadirin di Allah Ta'ala, oleh kita semua menjadi bermanfaat masing-masing terhadap rakyatnya, menjadi role model, dapat dijadikan. Para orang tua hendaknya menjadi orang tua terhadap anak-anaknya ke arah yang sesuai dan nilai-nilai usaha duniawi semata. Yang halnya juga para dan cendekiawan benar oleh Allah Subhanahu yang kedudukan dan kita menjadikan ketenangan hidupan. Jadilah kita taruh seperti gunung yang telah ini. Muslimin, Allahu Akbar, Allah menjadi media yang dapat meningkatkan Allah Ta'ala dan kesalehan sosial manusia, serta untuk terus berjuang Islam. Amin, amin, alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha lahir walakum fil Qur'anil wa nafa'ani minal ayati qabbala minna wa minkum tilawah innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardall anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wahzul man hazalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin.
Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba waz zalasil wal mihan wa su'il fitnat wal mihan ma am baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ibadallah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.